وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para habaib, wabil khusus Al-Habib Tahir bin Abdul Qadir As-Segar, Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Abbas, sedaya para habaib, abna Jid Syekh bin Musaid Barabah, khusus Abah Ali bin Syekh Barabah, Habib Ahmad bin Syekh Barabah, Sayyidul Majlis Habib Taha bin Syekh Barabah, dan segenap para habaib lainnya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan para habib dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati menyenangi pun Romo Kiai Abdul Khalid yang telah menyampaikan nasihatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nasihat yang beliau sampaikan. Para hadirin hadirat, alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama rawuh yang dalam acara haul dari seorang turiah Nabi SAW, yaitu Al-Habib Syekh bin Musaid Barabah dan Habib Faisal bin Syekh bin Ja'far Al-Atas. Kita yakini keduanya adalah termasuk daripada wali min auliyaillah. Amin. Kita yakin bahwasanya keduanya termasuk orang-orang yang saleh. Kita yakin pulang dari majelis ini insyaallah kula lan panjenengan pinaringan keberkahan berkat mereka kedua. Kita pulang dari majelis ini mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Berkah beliau keduanya kita semua insyaallah yang tadinya malas ibadah jadi rajin ibadah. Yang tadinya malas sholat jadi rajin sholat. Yang tadinya belum istiqomah di dalam ibadah tambah istiqomah di dalam ibadahnya. Amin Allahumma. Hadirin hadirat, di dalam hadis malaikat Jibril pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wal wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqun." Suatu ketika malaikat Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah semaumu, bahwasanya kamu akan mati. Kalau Nabi Muhammad saja, para hadirin hadirat, dikatakan meninggal, pindah alam dari alam dunia menuju alam akhirat. Bagaimana kita ini yang setiap hari banyak dosa, banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu, tapi ketahuilah, hiduplah kamu semaumu, ketahuilah kamu akan mati. Malam ini kita menghadiri salah satu haul dari salah satu duriah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jid Syekh bin Musaid Barabah. Alhamdulillah punya anak-anak insyaallah yang soleh-soleh, yang setiap hari mendoakan beliau. Kalian kita semua ini yang hadir di sini, kalau tidak memiliki anak yang soleh-solehah, bagaimana nasib kita? Kata Pak Kiai Khalid Tahu, kita hadir hal, apakah nanti ada yang mengkhali kita? Maka jawabannya, hiduplah kita dengan peraturan Nabi Muhammad SAW.
Didiklah anak kita mengenal para wali, para aulia, orang-orang soleh, para asatid, didik ilmu agama, supaya anak-anak kita tahu hak orang tua. Bahkan dalam hadis dikatakan ada seseorang tua itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Iki wong diwo wong tuane bingung, Pak. Ya Allah, saya tidak pernah merasa mengamalkan ini. Kenapa engkau angkat derajatku di surga? Kata Allah, niki berkah istighfar dari anak-anakmu yang hidup di alam dunia. Maka kalau kita ingin menyenangkan hati kedua orang tua kita tatkala meninggal, tatkala mereka sudah meninggal, mereka tidak butuh apa-apa dari kita, sing dibutuhno istighfar, doa, kiriman pahala dari anak-anak yang soleh-solehah. Amin Allahumma amin. Maka Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Kalau manusia itu mati, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Apa di antara 3 perkara tersebut para hadirin hadirat? Doanya orang yang soleh, doa anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, maka mereka pun tidak terputus amaliyah gara-gara doa daripada orang yang soleh. Insya Allah kita yakin Dulia Habib Syekh Nusayf Barakah termasuk anak-anak yang soleh-soleh. Kita yakin Habib Syekh dan Habib Faisal bangga dengan acara ini dan mendapatkan keberkahan doa-doa dari anak-anak yang soleh-solehah. Amin Allahumma. Maka poin yang pertama para hadirin pulang dari majelis ini, jadikan kehidupan kita sebagai kehidupan yang memberikan keberkahan kepada keluarga kita, wabil khusus kepada kedua orang tua kita. Kalau mereka sudah meninggal, jangan lupakan doakan mereka, kirimkan pahala istighfar, kirimkan pahala sedekah. Ketahuilah itu semua akan menyenangkan kedua hati orang tua kita. Tapi kalau kita setiap hari hidupnya sembarangan, orang pernah manut maring agamane, Kanjeng Nabi ini ahli sholat, umat ora tau sholat. Mendikane Pak Yai Khalid wau bapakane ahli zikir, anake ora gelem zikir. Bapake ahli ibadah, anake ora tau ibadah. Ketahuilah inilah yang membuat sedih hati mereka. Maka dikatakan yang dalam ayat Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Abdullah bin Abbas niku nafsirake makna qurrata ain. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ain. Napa makna qurrata ain niki? Maknane bapak biyung kula lan panjenengan, simbah kula lan panjenengan nalikane pindah alam, melihat keturunannya rajin ibadah kepada Allah, melihat keturunannya ahli sedekah, melihat keturunannya ahli sholat, melihat keturunannya ahli ibadah, maka mereka senang dengan pemandangan tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Pesan pertama, isma syitta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu semaumu, tapi ketahuilah kamu akan mati. Kita akan mati. Pertanyaannya, pilihannya ada dalam diri kita masing-masing. Kita kepingin husnul khatimah apa su'ul khatimah? Kepingin husnul khatimah apa su'ul khatimah? Kalau kita kepingin husnul khatimah, ada dalam perkataan mengatakan yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang akan mati tergantung daripada pola hidupnya. Kalau pola hidupnya sering ibadah kepada Allah, pola hidupnya berakhlakul karimah, pola hidupnya sering berzikir, menghadiri majelis taklim, menyenangkan hati keluarganya, menyenangkan hati kedua orang tuanya, menyenangkan tetangganya, insya Allah ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Terus kata malaikat Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka majyun bihi.
Beramallah kamu semaumu. Mau bermaksiat silahkan, mau melaksanakan ketaatan silahkan, tapi kamu harus ingat semua perkataan, perbuatan, tingkah laku daripada perbuatan kita, fa innaka majzun bihi, pasti semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Pastinya kita semua kepingin dibalas yang baik. Pastinya kita semua kepingin masuk surga. Kalau kita ingin masuk surga, maka kata Nabi Muhammad SAW, surga itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bahkan para ulama mengatakan laisal jannatul balash, surga ini tidak gratis, ada maharnya. Nopo mahari swarga? Mahari swarga amal soleh. Amal soleh, mahal swarga. Daripada mahar kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita ingin beramal soleh. Maka amal soleh ini Bapak Ibu sing setia menemani kita. Kita punya istri, punya suami setia sama kita. Kalau sudah kita mati, kita ditinggal sendiri. Ngomongnya wong lanang durung mati itu nikah malih. Wong wadon ngomongnya setia, begitu sudah meninggal dikuburkan sudah. Gak ada, kata Imam Hatim Al-Asam mengatakan, Imam Bishr Al-Habib mengatakan, salah satu ulama ahli tasawuf mengatakan, aku mencari teman dalam kitab Ayyuhal Walad, aku mencari teman yang mana teman ini setia menemaniku dalam kuburan. Aku cari tetanggaku, teman dekatku, suamiku, istriku, guruku, semuanya tidak mau menemaniku dalam kuburan. Yang mau setia menemani diriku hanyalah satu, amal soleh. Maka amal soleh inilah para hadirin yang akan setia menemani kita. Maka jangan pisahkan diri kita untuk selalu beramal soleh. Mudah-mudahan termasuk orang yang beramal soleh, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak kala kita mau beramal, apalagi kayak Pak Kiai Khalid mengatakan sebentar lagi bulan Ramadan, pikir dua kali. Fa innaka majzun bihi. Mau malas sholat dipikirkan, fa innaka majzun bihi. Mau golim sama orang, majzun bihi. Kita sekarang golim akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meninggalkan sholat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah dua nasihat ini akan memberikan motivasi dalam hidup kita lebih baik. Amin Allahumma. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi oleh Allah. Pulang dari majelis ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Syekh Musaih Barabah Habib Faisal bin Syekh Al-Atas, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya, Allah ampuni dosa keduanya, Allah hapus ke semua kesalahannya. Mudah-mudahan kuliah Habib Syekh semuanya dijadikan orang-orang yang soleh-soleha, dijadikan anak-anak yang berbakti kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk golongan orang-orang yang ahli sholat, ahli zikir, ahli ibadah, meninggal husnul khatimah ala hadhihi ya kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berubah dari tempatnya, lurus duduknya. Yang belakang madep sana, yang belakang nomor 2 ini madep ke sana, yang situ aja, depan, yang belakang juga seperti itu, depan terus, ya, depan semua. Minta ikhlas.